itu akan diketahui nantinya di qauli ahli al-khibrati dengan perkataan atau pendapat para ahli yang berpengalaman, nisbatu taghayyuri ilaiha, itu berkaitan dengan berubahnya air yang banyak tersebut setelah bercampur dengan najas. Itu nanti akan kelihatan. Wa kharaja bimulaqati, dikecualikan atau tidak termasuk dengan pembahasan al-mulaqat itu tadi kita udah bahas bertemunya, Pak. Bertemunya maksudnya air dengan najis. Malau taghayyara bi rihin najasa, apabila jika berubahnya itu dengan uap najis, allati ala syatti, yang mana berada di tepian, liqurbiha minhu, karena dekatnya air tersebut ya, dengan najis. Jadi kalau airnya ada tepiannya, Pak. Di tepiannya itu, di pinggir itu ada najis, dia bercampur atau tidak, ini karena uapnya saja. Jadi misalnya bangkai tikus di pinggir air, misalnya di kolong di pinggiran, ini dia hanya uapnya saja yang mengenai air. Bagaimana menghukumi kondisi seperti itu? Fa innahu la yanjusu li'adami ittisali, maka sesungguhnya kondisi seperti itu, najis tadi yang ada di pinggiran, tapi airnya tidak bercampur dengan najis tersebut, dia hanya uap baunya saja, maka tidak dihukumi najis karena tidak ada persentuhan. Isol itu persentuhan, tidak nyampur lah bahasanya, tidak nyentuh air tersebut terhadap najis. Bal limujarradil istirwahi, akan tetapi itu hanya sekedar pengaruh dari penguapannya saja. Menguap itu baunya, tapi berkaitan bercampurnya itu tidak. Wal murad bit taghayyur, dan yang dimaksud dengan air berubah itu, tadi kan kita udah bahas, Pak. Dari awal sekilas pendahuluan yang kita bahas ini, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Sekarang yang dimaksud dengan berubahnya air tersebut apa? Berapa gitu ya? Apakah seperti apa berubahnya air itu? Kullul ma, yaitu berubahnya air secara keseluruhan. Jadi maksudnya, misalnya ada satu baskom, satu ember, satu kolom, itu adalah seluruh air. Taghayyur di sini saat dihukumi apa, Pak? Najis. Saat dihukumi najis. Amma idza ghayyaratin najasatu ba'dahu duna baqihi, adakala jika berubahnya air itu ya karena najis sebagiannya saja. Ini air ada satu pulang nih, Pak. Sekarang yang sebagian karena najis, dia berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya. Yang sini enggak, karena ada najis yang itu, Pak. Airnya tenang, enggak goncang, yang sini saja. Yang sini tidak berubah. Duna baqihi, tanpa sebagiannya. Wa kana hadzal baqi qullataini, dan adalah air yang sisanya itu adalah dua bulan. Fa innahu la yanjus, maka air tersebut tidak menjadi najis. Ini biasanya di kolom
tidak berubah, tidak dihukumi najis, yang berubah saja yang dihukumi najis. Tadi di depan berkaitan dengan berubah itu, apakah berubahnya warnanya saja, launuhu wahdah, tadi kan gitu, atau fakot hanya baunya saja, atau rasanya saja, atau warnanya saja. Apalagi tiga-tiganya udah ketahuan. Ya. Soalnya kalau lagi rasanya doang, kita lagi wudhu, nyium baunya enggak, warnanya enggak ketahuan, pas lagi kekumpul, sepet-sepet. Ya, kan biasanya kotoran apa yang sepet-sepet, pernah ngerasain kalau enggak? Kalau yang sering mandi di kali berasa tuh. Kalau kita sering mandi di kamar mandi jarang. Wala yajibu tabaqudu fihi 'anil najasati bi qadri qullatayn. Maka tidak wajib dia menjaga jarak, Pak, dari air yang ada berkaitan dengan yang terkena najis dengan jumlah yang 2 pulang tadi. Jadi misalnya ini kena tadi yang berubah, ini tidak berubah, ya sudah, dia pakai saja ya yang air yang tadi, yang tidak berubah warna, bau, dan rasa. Bal yajuzul li'tirafu min janibiha, dan boleh dia bukan al-i'tiraf, bal yajuzul i'tirafu min janibiha, maka boleh dia menciduk dari sebagian di pinggir yang terkena najis tadi. Jadi sebagian yang ini, yang 2 pula yang gak berubah tadi. Jadi atau di sisi-sisinya, di pinggir-pinggirnya. Ini misalnya kena najis, di pinggir-pinggirnya enggak, ya udah yang pinggir-pinggirnya saja. Wala farqa fi taghayyur bin najisi bainal katsir wal yasir. Ini tidak ada perbedaan berkaitan dengan berubahnya air karena najis antara air yang sedikit dan air yang banyak. Ini kalau berubah seluruhnya, Pak, mau air sedikit, mau air banyak, itu enggak pengaruh. Wala baina kaunihi bil mukhaliti, dan juga tidak ada perbedaan di antara keadaannya dengan air yang bercampur au al-mujawiri, atau yang berdampingan. Tadi yang saya bilang, yang berdampingan ini apa? Jatuh nih, blok. Ini air, dia tetap begini kotorannya. Al-mujawiri itu bertetanggaan, Pak. Kayak saya bertetanggaan, saya sendiri, Bapak sendiri. Jadi berdampingan, Pak. Enggak bercampur. Al-mukhalid itu bercampur kayak kopi. Ya, kopi kan kalau udah diaduk jadi hitam, Pak. Airnya udah campur aduk lah, bahasanya gitu. Bubur, airnya sama buburnya nyatu. Jadi ada 2 bentuk berkaitan bercampurnya. Saat dia sendiri, masing-masing air sendiri, kotoran sendiri. Yang kedua, dia bercampur, aduk, membaur. Ini mukhalid. Wala bainal mustaghna anhu wa ghairihi, dan juga tidak ada perbedaan di antara yang dibutuhkan dari air tersebut dan selainnya. Wala bainal maitatil lati la yasilu damuha wa ghairiha, dan juga tidak ada perbedaan di antara bangkai yang tidak mengalir darahnya wa ghairiha, dan selainnya. Liladhi amrin najasa, ini karena permasalahan dengan najis yang berat. Waktu itu mubalaghah, jadi najis yang berat. Jadi kalau udah najis yang berat bagaimana? Bercampur dengan ini ya sama aja kan. Walau kana taghayyuru takdiriyan, dan jika keadaan perubahan dari air tadi
itu diperkirakan bi an waqa'a fil ma'i najasun yuwafiqhu fi sifatihi, di mana terjatuhnya najis tersebut di dalam air yang menyamainya di dalam berkaitan dengan sifat-sifatnya tadi ada berapa? 3 ya. Bau, warna, rasa. Nah, sekarang dicontohkan bagaimana kalau bau dengan air kencing. Al-munqati'ir raihati wal launi wat ta'mi, yang hilang atau tidak ada baunya, warnanya, rasanya. Pernah nyobain Pak? Ini yang pernah pergi haji, pernah minum kencing mata, apa yang umroh itu? Fayuqaddiru mukhalifan asyadda, maka dapat dikira ya berlainan berkaitan dengan rasanya yang sangat, baunya yang sangat, atau warnanya yang sangat. Jadi kondisinya itu bisa diperkirakan. Kan tadi kencing itu tidak ada baunya Pak, ya, nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya. Sekarang bisa kita perkirakan, kalau kencing ini kita umpamakan dengan benda yang lain, gitu maksud daripada pengarang. At-ta'mu ta'mul khal, ini bau, ya, rasa ya. Ta'mu itu rasa seperti rasa cuka. Nah, cuka gimana? Asam. Wal launu launul hibri, warnanya nanti kita umpamakan seperti warna tinta. Tinta hitam biasanya. Kalau zaman dulu hitam, jarang yang biru ya, bisa jadi. Tapi biasanya kalau warna nulis, ulama-ulama dulu itu biasanya hitam. Warihu rihul miski, yang terkenal itu baunya itu seperti bau minyak misik. Nah ini Bang Bini pernah bau misik ini kan? Biasanya yang sebelah-sebelah ini bau misik. Kalau kata waqi qadroritlim, kalaulah adanya yang jatuh itu diukur jumlahnya sejumlah 1 liter. Ini 1 liter ini ada ulama mengatakan 8 on. 8 on banyak Pak? Ya, 1 waktu itu ada 8 on. Ada. Ya, sekitar itu lah. Kalau 8 on itu seberapa? Berapa? Seberapa? 250, 25 on. Apa 2,5 on? Hah? Seberapa itu 2,5 on apa 25 on? Sedikit itu. Itu sedikit. Ya pokoknya 8 on itu banyak. Iya. Enggak, ini ritol itu bukan liter. Ritlun itu ritel. Jadi timbangan yang kemarin kita sempat bahas itu ada liter, ada ritol. Jadi ada itu. Minal baul, dari air kencing. Al-madhkuri, yang sudah kita jelaskan. Fanaqulu, maka kita dapat mengatakan laukana al-waqi'u qadratin minal khalli, maka dapat kita katakan kalau adanya yang jatuh itu seukuran atau sejumlah 1 liter daripada cuka. Nah, jadi kencing itu kita konversi seperti cuka. Kita juga asam Pak, asam, makanya dianggap saking rasanya itu benar-benar kerasa gitu, tajam, rasanya tajam. Hal yughayyiru ta'mal ma'i aula, kalau kita umpamakan cuka itu 8 on jatuh ke air, ini apakah merubah rasa air atau tidak? Gitu.
Fa'in qala ahlul ibrah, kalau ahli peneliti tadi ya yang melakukan observasi dan sebagainya, dia mengatakan yughayyiru, itu merubah daripada rasanya air. Hakamna binajasati, maka dapat dihukumi najis. Kalau air cuka 8 on kita masukkan ke air, merubah rasanya semuanya itu, maka seperti air kecil juga, kalau dimasukkan dia nggak ada rasanya, nggak ada ini, sama hukumnya itu maksudnya. Wa in qalu, dan jika mereka mengatakan nih, orang yang suka melakukan observasi dan penelitian, la yughayyiruhu, itu tidak merubahnya. Naqulu, maka kita dapat mengatakan juga, lau kana waqi'u qadra liddi min al-hibri, kalau adanya yang jatuh itu seperti ukuran 1 liter atau 8 ons dari tinta ke dalam air, Pak. Hal yughayyiru launal ma'i amla, apakah merubah warna air atau tidak? Fa in qalu, jika mereka mengatakan, para peneliti tadi yang sudah melakukan observasi, yughayyiru, itu merubah warna, hakamna binajasati, maka dihukumi air tersebut najis karena berubah warna. Wa in qalu la yughayyiru, dan jika mereka mengatakan tidak merubahnya, naqulu, kita dapat mengatakan lau kana al-waqi'u qadra litin minal miski. Ini jadi pertama dari apanya Pak? Rasanya. Kemudian saat dikatakan enggak, kita melihat kepada warna. Saat dibilang tidak, kita pindah kepada berikutnya. Sekarang bau yang terakhir. Laukan al-waqi'u qadra litin minal mis, kalau yang jatuh najis itu berupa minyak misik ya, dalam jumlah 1 liter atau 8 on, dia jatuh ke dalam air, hal yughayyiru rihahu aula, apakah merubah baunya atau tidak? Fa in qalu, jika mereka para ahli peneliti tadi mengatakan merubahnya, yughayyiru hakamna binajasati, maka kita menghukumi air tersebut dengan berubah baunya tadi menjadi najis. Wa in qalu la yughayyiru, dan jika mengatakan tidak merubahnya, hakamna bitoharati, maka kita hukumi dengan kesucian. Tapi tadi Pak, perumpamaan ini tidak perumpamaan dari rasa ke warna, dari warna ke bau. Baru kita katakan bahwa saat tidak berubahnya, kita katakan air tersebut adalah suci. Hadza, demikian keterangan ini, idza kana al-waqi'u, jika keadaan yang jatuh itu fuqidat fihil awsafus salasah, tidak ada di dalam air itu 3 sifat yang tadi, bau, rasa, warna, atau